How's your morning? I hope you are amazing today. Meet again with Miss Irna here in IPS subject. Okay, what's our topic today? Our topic today is still talking about the second theme atau second bab ya. Kita masih belajar tentang bab 2 yaitu tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Today for this session we continue to the part B. Kita masuk ke bagian B yaitu pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan. Now what should you do? Yeah, don't forget to watch the link below and then open and read your book page 25 until 33. Yeah, today Miss Irna will explain about, hari ini Miss Irna akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan di berbagai bidang. Ya, diantaranya bidang ekonomi, bidang komunikasi, bidang transportasi, bidang sosial dan budaya. Ya, oke. Nah, for today, ya, after this session, you should do the latihan ulangan bab 2, page 37 until 39, ya, bagian A sampai C. Jadi anak-anak hari ini ada yang namanya latihan, ya. Halaman 37 sampai 39 dikerjakannya di mana, Miss? Ya, do in your exercise, write just the answer ya, hanya tulis jawabannya saja. Ya, jawabannya saja, no need to write the questions ya, Nak. Tidak perlu tulis pertanyaannya. Nah, collect on Tuesday 6 Oktober 2020 ya. Jadi dikumpulnya itu tanggal 6 Oktober 2020 hari Selasa. Oke? Nah, pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan. Oke, nah kita sekarang sudah masuk ke pengaruh perubahan cuaca ya. Nah, sebelum kita memasuki topik, Miss Irna akan memperkenalkan dulu kepada anak-anak ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi ya. Jadi klimatologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang iklim ya. Jadi lihat di sini ada beberapa gambar ya. There are some pictures ya tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan. Oke, next ya. Pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan ya. Pertama itu di bidang ekonomi ya. Bidang ekonomi salah satunya itu ada pertanian, pariwisata, industri dan perikanan ya. Miss Irna akan jelaskan satu persatu. I will explain one by one ya, kids. Oke, di bidang ekonomi bagian pertanian ya. Apabila cuaca sering hujan, nah ketika cuaca sering hujan, petani akan menanam padi. Ya, Nak, petani akan menanam padi karena tanahnya akan menjadi lebih lunak dan mudah untuk ditanami oleh benih padi. Ya, nah setelah itu kalau cuaca panas, petani akan menanam kacang panjang ya, karena kacang panjang tidak memerlukan banyak air ya, Nak. Kemudian ketika cuaca sering hujan, nah bawang akan busuk apabila hujan terus-menerus. Iya, karena bawang tidak memerlukan air yang cukup banyak. Jadi apabila cuaca sering hujan, tanaman bawang itu akan busuk ya, Nak. Itu kenapa mama di rumah apabila ada bawang di rumah ya tidak diletakkan di tempat yang berair supaya tidak busuk ya, Nak. Oke, nah sekarang cuaca panas. Cuaca panas, pada saat cuaca panas petani akan menanam cabai ya. Petani juga akan menjemur padi pada saat cuaca panas dan bawang dapat tumbuh apabila cuaca tidak sering hujan ya. Tanaman bawang sangat membutuhkan air. Ia sangat membutuhkan air. Tetapi apabila sering hujan dan sering terkena air, bawang atau tanaman bawang bisa menjadi busuk. Jadi cuacanya sedang-sedang saja ya, Nak.
Cuaca yang tidak sering hujan sangat baik bagi pertumbuhan bawang. Kemudian di bidang pariwisata ya, masuk ke bagian pariwisata. Apabila cuaca panas, wisatawan pergi ke pantai pada saat cuaca cerah. Ya, nah kalau cuaca hujan, wisata pantai akan terganggu apabila cuaca hujan. Nah, I want to ask you now. Anak-anak kalau mau ke pantai pada saat cuaca sedang panas atau pada saat cuaca sedang hujan, ya pasti anak-anaknya akan memilih pada saat cuaca cerah atau pada saat cuaca tidak sedang hujan, ya nak. Oke, nah sekarang masuk yang nomor 2 itu. Ya, jadi cuaca juga sangat mempengaruhi pendapatan para pekerja di bidang wisata. Kalau cuaca panas, ya nak, otomatis para pengunjung atau wisatawan itu banyak. Jadi pendapatan para pekerja di bidang wisata juga akan meningkat, ya nak. Kemudian pada saat cuaca hujan, wisatawan menjadi sulit menikmati suasana pantai, ya apabila hujan turun. Kemudian kalau sudah begitu kan wisatawan jadi males pergi ke pantai, ya wisatawan lebih baik stay at home, ya itu bisa menyebabkan pendapatan para pekerja di bidang wisata akan berkurang, ya nah jadi mereka akan mengalami pengurangan pendapatan pada saat cuaca sering hujan karena wisatawan lebih memilih untuk stay at home daripada pergi jalan-jalan. Ya, oke. Selanjutnya di bidang ekonomi bagian industri, ya. Nah, contohnya nih, pada saat musim hujan, ya, industri genting, batu bata, anak-anak tahu batu bata? Ya, itu yang biasa dipakai untuk membangun sebuah bangunan, ya. Nah, industri genting, batu bata, kemudian kerupuk juga mengalami kesulitan untuk menjemur hasil produksinya. Ya, nak. Jadi kalau musim kemarau, industri genting, batu bata, atau kerupuk sangat bergantung pada cuaca panas karena mereka bisa menjemur genting, batu bata, dan kerupuknya sebagai tahap akhir dari proses produksi, ya. Kenapa kerupuk harus dijemur, Miss? Iya, karena apabila dia tidak dijemur dan tidak kering sempurna, kerupuknya yang dibuat tadi itu nak tidak akan bisa atau tidak akan nikmat untuk disantap ya nak. Biasanya dia akan keras ya dan orang-orang tidak bisa menikmati kriuk-kriuk dari kerupuknya seperti itu ya nak. Oke, nah kemudian kalau untuk genting dan batu bata juga kalau tidak dijemur sempurna ya, ya jadi akan menyebabkan genting dan batu batanya tidak sempurna kerasnya, ya nak. Oke, kemudian di bagian perikanan ya. Itu kalau musim hujan biasanya nelayan akan kesulitan pergi melaut. Nah, apabila musim kemarau, nelayan dapat pergi melaut ya. Setelah pergi melaut, nelayan akan mendapatkan ikan. Kemudian nelayan bisa menjemur ikan asin dan hasil produksi ikan asin juga akan meningkat ya kalau di musim kemarau. Kemudian nelayan juga bisa memproduksi garam ya, air laut dijemur kemudian bisa menghasilkan garam itu di musim kemarau. Kalau di musim hujan nelayan akan kesulitan untuk pergi melaut, kesulitan untuk menjemur ikan asin, kemudian kesulitan untuk memproduksi garam juga ya nak. Oke, nah sekarang kita masuk ke bidang transportasi ya. Oke, nah pesawat terbang dan kapal laut aman digunakan ketika cuaca cerah. Jadi perubahan cuaca sangat mempengaruhi di bidang transportasi ya. Ketika hujan deras dan angin kencang disertai petir, pesawat akan berbahaya apabila tetap dioperasikan.
Kemudian kalau ketika cuaca buruk seperti hujan deras, ombak besar, dan angin kencang, kapal laut akan ditunda keberangkatannya. Jadi bidang transportasi pun sangat berpengaruh terhadap perubahan cuaca, ya nak, sangat bergantung mereka kepada cuaca. Oke, selanjutnya di bidang komunikasi, ya. Alat komunikasi seperti televisi, telepon, dan internet menggunakan jaringan telekomunikasi. Ketika cuaca baik, sinyal telepon dan internet akan lancar. Ketika cuaca buruk, jaringan telekomunikasi pun akan terganggu, ya. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian bidang sosial dan budaya. Ya, bidang sosial budaya ini biasanya ya cuaca sangat berpengaruh terhadap jenis pakaian dan bentuk rumah masyarakat. Nah, kalau untuk jenis pakaian, masyarakat dataran tinggi dan pegunungan sering mengalami hujan. Ya, mereka memakai pakaian tebal karena di sana dingin, ya nak. Kemudian kalau cuaca sering hujan, ya, jadi cuacanya agak sejuk-sejuk gitu, biasanya masyarakat akan menggunakan pakaian yang lebih tebal dari biasanya, seperti baju hangat, ya, tangan panjang, celana panjang, untuk melindungi tubuh mereka dari rasa dingin, ya nak. Ya, jadi kalau untuk masyarakat dataran rendah yang bercuaca panas, memakai pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Ya, apabila cuaca gerah di luar, cuaca panas di luar, kita pun memakai pakaian yang tipis dan menyerap keringat, ya nak. Kemudian yang kedua, bentuk rumah. Bentuk rumah masyarakat di daerah bercuaca dingin umumnya beratap pendek dan sedikit ventilasi. Apa gunanya, Miss? Ya, ini gunanya untuk memberikan rasa hangat kepada mereka yang rumahnya berada di tempat yang bercuaca dingin, ya. Kemudian kalau untuk bentuk rumah masyarakat di daerah bercuaca panas biasanya beratap tinggi dan banyak ventilasi. Ventilasi merupakan lubang angin, ya nak, supaya angin bisa masuk ke dalam rumah dan mereka tidak merasa panas, membantu mereka untuk bisa merasakan angin sehingga tidak merasa terlalu panas di dalam rumah. Ya, oke. Nah, ada pertanyaan, Miss. Coba anak-anak bayangkan pada saat musim hujan ataupun cuaca sedang panas, kira-kira apa saja yang anak-anak bisa jual ya? Apabila anak-anak saat ini adalah seorang pedagang. Okay, well, enough for today. Happy study, be smart and keep healthy.